بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. شاء لله لهم الفاتحة. وقد ذكر الشيخ ابن عربي في الفتوحات halaman 116 telah menyebutkan Asy-Syaikh Ibnu Arabi fil Futuhat dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Ini luar biasa kitab Ibnu Arabi ya, tebal ya. Kata beliau, inna fis sanatil lailah mudhamatan, dalam satu tahun, inna fis sanah, dalam satu tahun, lailatan, ada satu malam, mubhamatan, yang samar-samar, tanzilu fihil adwa'u, yang akan turun di malam itu berbagai macam penyakit. Ini kalau sudah beliau menyebut itu sahih lah itu. Ibnu Arabi ini salah seorang pemikir ya, sekaligus sofistik ya, kitabnya yang terkenal Al-Futuhatul Makkiyah ya, beliau banyak bicara tentang hikmah dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Jadi prediksi beliau dalam satu tahun itu ada diturunkan satu malam yang Allah turunkan tanzilu fil adwa, turunkan di malam itu berbagai macam penyakit. Makanya biasanya penyakit itu turunnya malam, jarang penyakit itu turunnya siang. Makanya malam kita disuruh istirahat. Fala tusadifu ina'an makshufa, tidaklah penyakit itu menjumpai ina'an makshufa, secara kebetulan, suatu wadah maksyufan yang terbuka, wala saqaan, dan tidak pula tempat minum mamlu'an yang terisi penuh, illa dakhalathu, melainkan penyakit tadi masuk di dalam wadah tadi. Makanya ibu-ibu, wadah, tahu dah wadah? Nampan kah, derum kah, apalagi tempat naruh air itu apa tuh? Geligen kah, tong kah, jangan tidak ditutup. Jangan tidak ditutup. Apalagi kalau nyuci, jangan sampai besok pagi baru nyuci, jangan. Pokoknya malam tuh habis makan galau-galau langsung cucilah. Jangan tidak dicuci. Ini termasuk ini. Jadi wadah, mohon maaf, penyakit tadi masuk dalam wadah, baik minuman maupun makanan yang wadah tadi tidak bertutup. Ya, maunya ditutup lah. Ya, maunya ditutup. Wadah ini bisa, kalau kampung kami drum, tong, wadah air. Jadi dia masuknya di wadah air itu, atau wadah yang tempat makanan.
maka makanan itu ditutup. Ya. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaddil asqiyati, telah memerintahkan untuk menutup tempat minum, wa takhmiril aniyati, dan menutupi wadah-wadahnya. Wadah-wadah air ditutup, tempat-tempat minum ditutup, ya, tempat makanan ditutup, ya, supaya tidak masuk penyakit. Nah, kita tidak bisa memprediksi, ya, setahun itu malam apa, wallahu a'lam. Cuman ada sebagian memang bulan Safar, ya, bulan Safar. Makanya sebagian ulama bulan Safar ini ada juga yang mengatakan bulan yang tidak bagus. Sebenarnya semua bulan itu bagus lah. La safara wala adwa wala tayrata. Ya, tidak ada bulan sial, tidak ada bulan naas. Ya. Nah, jadi yang jelas ditutup lah, ya, ditutup. Wa idza lam tajid ma tu'ti bihil, yang jelas kalau ditutup tikus tidak masuk, cicak tidak masuk, ya kan, penyakit kan. Karena tikus dan cicak itu membawa penyakit juga, kecoa itu membawa penyakit juga. Ya. Wa iza lam tajid ma tu'ti bihil ina'a, apabila kamu tidak dapat menemukan sesuatu, ma tu'ti bihil ina'a, yang dapat menutupi wadah minuman tadi, wadah makanan tadi, tidak ada penutupnya, tidak ada, ya. Faj'al alaihi 'udan, maka letakkan sebatang kayu di atas wadah tadi, ya, taruh kayu, ya. Kalau orang dulu tuh buluh, tahu tidak buluh? Kalau kami Tungkal buluh, Jambi ini apa nih? Hah? Bambu. Wah, bambu. Saya ini orang kampung, Pak, buluh. Buluh, bahasa Banjarnya buluh. Nah, buluh juga ya? Iya ya? Nah, iyalah. Berarti orang kampung tuh. Buluh. Apa tadi? Bambu. Bambu. Taruh bambu itu. Ya. Tapi jangan taruh sapu, ibu-ibu, jangan taruh sapu. Ini sapu ditaruh, masuklah sampahnya ke dalam tuh. Ya, bambu boleh. Payah-payah tongkat bapak. Bapak punya tongkat enggak? Nah, tongkat tuh boleh. Ya. Faj'al alaihi 'udan, letakkan sebatang kayu di atas wadah tadi. Yang pentingnya ini, waskurismallah, sebut asma Allah. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Ihfazna, boleh. Ringkasnya bismillahirrahmanirrahim, taruh bela. Ya, kasatkan, niatkan supaya terhindar dari yang macam-macam. Model kita masuk rumah juga lah, bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim. Kasatkan, dijauhkan dari bala musibah. Kasat itu yang penting, niatnya itu yang penting, ya. Waskurismallah, ucapkan nama Allah. Kayu tadi itu sebab saja, Pak, sebab saja itu, ya. Nabi Musa bisa membelah daratan, bisa menjauh lautan dengan tongkat. Tongkat itu sebab saja, yang ianya baca bismillahnya itu, ya, yang ianya baca bismillah. Tongkat itu sebab, ya. Wa tawakkal 'alallah, kemudian bertawakal kepada Allah. Model mobil juga lah, motor juga, kunci bismillahirrahmanirrahim, kunci, ya, jangan tidak dikunci. Walaupun baca bismillah tidak dikunci, hilang juga. Bismillah, baca bismillah baru tawakal kepada Allah.
Intinya asma Allah itu intinya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh suka orang yang tawakal. Tapi tawakal dalam tasawuf diletakkan di belakang, bukan di depan. Usaha sudah, ikhtiar sudah, syariat sudah, baru tawakal. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu sudah ikhtiar, berazam, baru bertawakal kepada Allah. Ibu-ibu turun dari rumah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya tawakal. Wa alaika bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjidi biniyatil atikaf. Wa alaika, mestilah bagimu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, bitulil muksi, untuk berlama-lama diam, menetap, wa kasratil julus, dan memperbanyak duduk, fil masjid, di dalam masjid. Nah, ini Pak, saya ulangi Pak ya, wa kasratil julusi fil masjid, memperbanyak duduk di dalam masjid, memperbanyak duduk di dalam masjid, jangan di lain banyak duduk ya. Biniyatil i'tikafi, dengan niat i'tikaf. Kalau duduk saja dengan i'tikaf tidak ada cukup ya. Jadi banyak duduk di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Sama kita hari ini. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnatkan Allah Ta'ala. Wa innal masajida, sesungguhnya masjid-masjid, jamak taksir masjidun, masjidani, masajid. Sesungguhnya masjid-masjid itu buyutullah, buyutullah, rumah-rumah Allah. Baitun, baitani, buyut. Jadi masjid-masjid yang ada di dunia ini buyutullah, rumahnya Allah. Makanya kita harus punya adab masuk rumah Allah. Jangankan rumah Allah, rumah pembesar saja harus masuk adab. Apalagi rumah Allah. Berudu, kaki kanan, tahatul masjid, duduk dengan rapi. Ya, itu rumah Allah, buyutullah. Kemudian apalagi wahabul baqa ilaih, dan merupakan area tanah yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau ditanya tempat apa yang Allah suka, masjid ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan al-husnul lil muslim salasun, bentengnya umat Islam itu 3. Maka kalau orang masuk dalam benteng itu aman dia. Pertama, al-masjidu husnun, masjid itu benteng ya. Ada problem, masuk masjid. Ada masalah, masuk masjid ya. Tadi saya sempat lihat dalam satu makalah, jika hidupmu terasa berat, carilah di 3 tempat. Jika hidupmu terasa berat, carilah di 3 tempat. Pertama, saat sedang baca Al-Quran. Yang kedua, berada di majlis ilmi wa zikri. Yang ketiga, berada di sepertiga malam. Ya, menghadapi hidup ini berat, Bu. Allah, bila, sila, inilah, itulah, ekonomilah, masalah lah. Nah, coba pergi ke 3 tempat. Mana dia? Saat dalam baca Quran. Mana dia? Majelis ilmi, majelis zikir, masjid.
Mana dia? Bangun di tengah malam. Itulah untuk meredam hidup kita yang terasa berat tadi. Nah, coba-cobalah ya, coba-coba. Ada problem, ada persoalan, hadir di 3 tempat. Apa tadi? Baca Quran. Apalagi majelis ilmi, majelis zikri, ya masjid. Apalagi bangun di tengah malam. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Nabi, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Ya, masjid itu baitun, satu rumah, kulli taqiyyin, untuk orang-orang yang takwa. Jadi mudah saja kita ingin tahu orang takwa itu. Senang enggak dia ke masjid? Ya, standarisasinya itu aja lah. Kalau suka ke masjid, pasti orang takwa. Ya, pasti orang takwa. Ini al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah orang-orang yang takwa. Kalau rumah orang yang takwa di mana? Tidak takwa di mana? Carilah di mana-mana. Ya. Jadi masjid ini spesialis untuk orang yang takwa, yang ingin dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang merasa ingin berhampir diri dengan Allah, ya, yang ingin berlama-lama dengan Allah, ya. Maka senangkan hati kita ke masjid. Waqala alaihi salatu wassalam, bahkan dari Nabi SAW bersabda, iza ra'aitum rajula, apabila engkau melihat seorang laki-laki. Kenapa Nabi menyebut laki-laki? Karena berjamaah ke masjid itu disunnahkan untuk laki-laki. Ya, disunnahkan itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Tapi boleh tidak perempuan sembahyang ke masjid? Boleh lah. Suami ke masjid, anak ke masjid, ya, ibu juga ke masjid. Ya, tapi yang disunnahkan yakni laki-laki. Ya. Apabila engkau melihat seorang laki-laki ya'tadul masjidah, yang terbiasa ke masjid, suka ke masjid, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya, suka dia ke masjid. Ya, apa yang disampaikan Nabi? Fashhadu, saksikanlah, kata Nabi, lahu bil imani, bahwa orang itu betul-betul orang yang beriman. Maka kalau ada saudara kita suka ke masjid, alhamdulillah, jangan dicangkin lagi lah. Hai, masjid terus nampak ya, jangan. Ya gitu, kadang-kadang ada kawan kita baru taubat dikit, ya, sudah ke masjid, dicagil pula. Iya, tidak boleh sebenarnya. Ya, sudahlah yang lama-lama itu, nah, dia nak taubat sudah, dia nak ke masjid sudah, alhamdulillah. Ini Nabi, fashhadu lahul iman, saksikanlah bahwa orang itu betul-betul orang yang beriman. Nah, guru tidak lagi dikumpul dengan awak nih, tidak ngaji ini tidak lagi dengan awak, baguslah, dia suka ke masjid kan. Ya, jadi kita ini kalau sudah ada kawan yang macam itu jangan dicagil lagi, malah kan didukung, ya, disupport. Ya, pokoknya kita ngaji terus bang, kita ke masjid terus, ya. Dijadwalkan masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid. Ujung-ujungnya masjid asar dah lagi, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah suka atau orang ke masjid, Allah suka. Nanti kita baca banyak hadis-hadisnya, ya. Berdalil tuh Al-Quran hadis, gitu. Al-Quran hadis, baru cakap ulama, ya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya
Orang-orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Dua saja. Man amana billah. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Itu yang bisa makmurkan masjid. Yang zuhur, yang asar, yang maghrib, yang isya, yang subuh. Ya, ini orang-orang ulama-ulama kita kampung, guru-guru kampung tuh ya. Pakai colok dia ke masjid. Ya, zuhur dia buka, asar, maghrib, isya, pakai colok saja dia. Habis sembahyang balik dia. Kadang-kadang dia sendiri. Ya, dari rumahnya ke masjid kadang 2 kilo, 1 kilo dia. Dia menghidupkan berjamaah. Ya. Orang-orang yang semacam ini nih sebenarnya doanya masih makbul itu, Pak. Doa orang yang semacam ini doanya masih makbul. Ya, dia tidak tahu tuh mau hujan kah, mau panas kah, pokoknya dihidupkan masjid. Ya, kuncinya dia megang dewe, mic-nya dia megang dewe, kuncinya. Yang payahnya kalau kuncinya hilang, mic-nya tidak bisa hidup lagi. Kasihan ya. Ya, di kampung kami lah saya lihat itu. Subuh-subuh sudah menghidupkan mic dia. Allah. Itu doanya mustajab itu. Tidak tahu dah hujan kah, nak panas kah. Ya, luar biasa. Bahkan dengan tuh bungkuk-bungkuk badannya itu umur 70 ke sepeda dia kadang-kadang. Kak kunci masjid, sembahyang dulu, hidupkan masjid Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Wal yaumil akhir, dan orang yang percaya pada hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat itu hari ba'as, berbangkit. Ya. Wa'addahu alaihissalam, dan orang itu telah diperhitungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sab'atil ladzi, dalam 7 golongan, yuzallihumullah fi zilla arsyih yauma la zilla illa zilluh, yang akan menaungi mereka di bawah naungannya arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seorang laki-laki yang hatinya senang ke masjid. Mu'allaq itu kayak tali itu, Pak, kayak magnet itu mu'allaq. Mu'allaq itu berterus-terusan mu'allaq. Ya, habis zuhur asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya, bisa subuh, terus itu namanya mu'allaq. Ya, terus menerus, Pak, hatinya terkait dengan masjid. Ya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Idza kharaja minhu, coba lihat indikasinya. Idza kharaja minhu, apabila sudah keluar dari salat masjid, hatta ya'uda ilaih, dia tidak mau kembali lagi ke masjid. Subhanallah. Ini kalau ketemu orang yang main game ini cepat-cepat minta doanya, Pak. Ya, artinya senang ke masjid. Saya ada menemukan di RT saya tuh, orangnya biasa aja lah. Ya, anak muda, Pak. Saya lihat hampir 10 tahun ya tuh. 5 waktu tak pernah, semuanya ke masjid. Yang mau problem rumah tangga kah, mau problem apakah, ke masjid terus dia. Kadang-kadang dia sendiri. Dia bilang dengan saya sendirilah di masjidnya guru, katanya. Mudah anaknya. Ya, saya sering minta doa dengan dia. Ya. Dia bilang, saya yang minta doa dengan guru. Tidaklah, saya jarang juga ke masjid. Saya bilang. Subhanallah, 10 tahun dia, Pak, ke masjid terus sampai sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sulit cari orang model gini, Pak, ya. Mu'allaq itu hatinya sudah terkait dengan masjid. Ya, ya mudah-mudahan lah kita ya dibukakan oleh Allah hati kita suka ke masjid. Ya. Lalu kalau ditanya apa gawe kita di masjid, ya zikirlah, baca Quran, zikir, sholat, perbanyaki sholat sunat, ya, perbanyaki baca Quran. Walakin alaika halal julusi fil adabi, akan tetapi mesti bagimu di saat duduk di dalam masjid. Nah, ini indikasinya, Pak. Bil adabi, dengan adab.
Mohon maaf dengan adab. Tahu enggak Bapak buhunjur? Buhunjur itu tahu enggak? Kaki itu meluruskan ke kiblat, itu kurang bagus itu. Ini ada nih. Kan saya yang bilang ini. Aulia Allah yang bilang ini. Walakin 'alaika halal julus fil adabi. Hendaklah kamu duduk di masjid dengan adab. Apa adabnya? Berwudu. Apa adabnya? Baca doa, Allahumma iftah li. Apa adabnya? Tahiyatul masjid. Apa adabnya? Baca Quran. Baru adabnya duduk tadi yang berhunjur. Berdosa dak apa Ustaz? Dak berdosa dak. Cuman dak elok rumah Allah. Ya. Itu rumah gubernur dia, cobalah meluruskan kaki. Kalau tidak ditendang, ya. Ini rumah Allah ini. Ya. Wal ihtiram, dan memuliakan masjid, tahiyatul masjid, baca Quran, niat i'tikaf. Wal imsakan fudulil kalam. Ini penting nih. Menahan diri dari berbicara berlebih-lebihan. Ini yang payah gitu nih Pak. Kawan ngajak ngomong, tidak diladeni, tidak diajaknya loka nanti. Ya, kurangi ya, kurangi. Berbicara berlebih-lebihan. Fudul namanya. Ada namanya fudulul kalam. Ya. Fadlan anil mahzur minhu wal haram. Terlebih lagi pembicaraan yang dilarang. Pahamlah ya, pembicaraan yang dilarang. Yang macam-macam ya. Dan yang diharamkan darinya, dari masjid tadi. Fa in badalaka at-tahaddusu bi syai'in. Lalu jika muncul darimu pembicaraan mengenai sesuatu, min umurud dunia, dalam urusan-urusan dunia. Ini dia nih langkahnya. Ada orang bicara dalam urusan-urusan dunia. Apa yang kita lakukan? Fabras ila kharijil masjid. Maka pergilah keluar masjid. Cuman kawan tersinggung juga. Ini payah nih Pak. Ya, jadi kalau ada bincang-bincang urusan dunia dalam masjid, ya, fabras ila kharijil masjid, pergilah keluar masjid. Mungkin berwudu dulu, ya, atau cari suasana lain dulu, ya, karena tidak boleh dalam masjid bicara dunia, apalagi ibu-ibu arisan dalam masjid, tidak boleh itu, nyambut undian dalam masjid. Wala tastaghil fil masjid, jangan kamu menyibukkan diri dalam masjid illa bil ibadah. Coba lihat so. Jangan kamu tastaghil, itu sibukkan. Jangan kamu sibukkan fil masjid, dalam masjid, illa bil ibadah, faqat, kecuali semata-mata ibadah. Kayak ta'lim ibadah, bahsul masail ibadah. Ya, tanya jawab tentang agama ibadah. Ya, apalagi baca Quran, apalagi zikir, apalagi salat. Ya. Li'annahu, karena bahwasanya sesuatu yang ada dalam masjid tadi lam yubna, tidak dibangun illa liya'budallah, kecuali hanya beribadah kepada Allah. Jadi masjid itu tidak dibangun kecuali untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Bukan bicara dunia, bukan bicara apa-apa, semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fi buyutin azinallah, di rumah-rumah yang Allah telah mengizinkan untuknya,
turfa untuk mengeraskan suara, wa yuskar dan menyebut nama-nama Allah. Ini Pak dalilnya Pak. Tidak boleh di masjid kuat-kuat. Siapa bilang tidak boleh? Dia. Anturfa untuk mengeraskan suara. Boleh tidak zikir dalam masjid kuat-kuat? Boleh lah. Ini dia. Di rumah-rumah Allah telah diizinkan untuk mengeraskan suara. Ada azannya, ada iqamahnya, ya kan? Ada salawatannya. Boleh tak? Boleh. Ini dia Pak. Ya. Di rumah-rumah Allah telah mengizinkan untuk mengeraskan suara. Apalagi wa yuskara fi hasmuk dan menyebut asma-asma Allah. Apa asma-asma Allah? Asmaul husna. Ada orang selawatan di masjid, bagus. Ya, ada orang zikiran di masjid, bagus. Ya. Ini dalilnya Pak, boleh disampaikan saudara-saudara kita itu. Ya, sampaikan dengan saudara-saudara kita. Ini dalil bahwasanya boleh mengeraskan suara dalam masjid, boleh menyebut asma-asma Allah. Ditandailah ayatnya Pak ya, surah An-Nur ayat 36 dan 38. Enak kalau orang nanya nanti. Ya, boleh tak salawatan dalam masjid? Boleh tak zikiran dalam masjid? Ini dalilnya Pak. Ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Siapa yang Allah masukkan, yang maksudkan dengan rezeki? Orang yang suka ke masjid. Makanya ibu, kalau suami ibu rajin ke masjid, jangan marah. Masjid begawi kok. Jangan. Itu dia yang datangkan rezeki. Ini dia. Allahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa? Orang yang suka ke masjid tadi. Ya. Bighairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa perhitungan. Jangan disangka orang yang ke masjid itu tidak mendatangkan rezeki. Jangan. Jangan itu. Dia sedang mengabdi kepada Allah. Dia sangat ingin membaktikan diri kepada Allah. Sudah lamalah kita berbakti kepada manusia. Ini saatnya dia berbakti kepada Allah. 5 waktu dia curahkan untuk Allah. Dia ingin ngabdi kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan melihat uang saja Bu. Mungkin nanti rumah tangga ibu bagus, anak-anak kita bagus, kehidupan kita damai. Itu buah dari suka ke masjid tadi. Wa idza dakhaltal masjid, apabila kamu masuk masjid, faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan. Sebenarnya ini mohon maaf lah Pak, kita tahulah sebenarnya, cuman lupa. Coba ibu tadi ingat tak kaki kanan kaki kiri? Lupa kan? Tapi kalau sudah terbiasa tidak lagi. Ya. Makanya kata orang dulu, Allah bisa karena biasa. Hebat orang dulu tuh. Allah bisa karena orang kalau sudah biasa ngaji hari Ahad, ini nak hujan kah, nak panas kah, ngaji dia. Allah bisa karena biasa. Tadi malam kami ngaji di salah satu masjid. Ya, Tuan Guru Kiai Lohot. Katanya saya tidak datang, apanya saya nyelip di tiang. Mana guru katanya? Aduh katanya, saya pikir tidak datang katanya. Hujan-hujan kan? Orang kalau sudah biasa ngaji tidak bisa dibatasi. Mau hujan kah, mau apa? Tapi kalau sudah tak terbiasa, susah juga. Maka membiasakan diri untuk baik itu perlu dalam kondisi apapun. Kita kan belum baik nih Bu ya, tapi ingin jadi orang yang baik, biasakan dulu. Lama-lama kalau sudah bisa, sudah terbiasa, maka kita akan jadi bisa. Anak-anak kita ajarkan dulu Iqra, lama-lama dia bisa kan? Bisa kan? Bisa.
Ustaz saya payah-payah sholat tahajud. Terus, walaupun 2 rakaat. Lama-lama bisa. Ya, lama-lama bisa. Kayak main mobil juga lah. Kalau sudah biasa, lama-lama bisa. Ya, ada juga yang tidak bisa. Wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini panjangnya nih. Tapi yang di depan pintu tuh yang pendek aja. Tidak apa-apa lah. Panjangnya ini Pak bacanya. Bismillah wassalatu ala rasulillah ighfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu bacanya yang panjang. Ya. Kita yang pendek jadilah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Karena di masjid banyak rahmat Pak. Ya, rahmat itu banyak di masjid. Duduk rapat rahmat, sembahyang dapat rahmat, zikir dapat rahmat. Wala tajlis hatta tusalli rak'atain. Sudah ya, masuk masjid kaki kanan baca doa. Kemudian apa lagi? Wala tajlis, jangan kamu duduk. La di sini maknanya bukan haram, makruh. La ni la nahi. Ya, la yang masuk pada fi'il mudhari, nah, itu maknanya bisa saja haram, bisa saja makruh. La di sini la nahi. Ya, bukan la nafi. Kalau nafi masuk pada isim. Ini fi'il mudhari. Tapi maknanya sini makruh. Wala tajlis, jangan kamu duduk hatta tusalli rak'ataini, sampai kamu sembahyang 2 rakaat. Lalu kalau ditanya apa 2 rakaat itu, yaitu sholat tahiyatul masjid. Boleh ada tahiyatul masjid 4 rakaat? Tidak ada, kecuali sholat mutlak. Jadi kalau kita masuk masjid, tusalli rak'ataini, sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Fa in lam tatamakkan minas salati, jika kamu tidak berpeluang untuk salat, faqul 4 marratin. Ini Pak, nak masuk masjid, orang sudah mulai ya, duduk tegak, langsung baca faqul 4 marratin. Ya, bacalah 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali Pak. Itu mengganti daripada tahiyatul masjid. Ya, dalam kitab kita ini 4 kali bacanya, bukan sekali. Ya, kita mau masuk masjid, mungkin mau azan atau apa, ya langsung kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuman batas di situ, tidak wala haula, tidak. 4 kali bacanya, jangan sekali. Ya, untuk mengimbangi sembahyang tahiyatul masjid yang 2 rakaat tadi. Tahiyatul masjid tadi berapa? 2. Kita terlambat atau ada sesuatu, maka kita ganti dengan tasbih 4 kali bacanya. Mudah-mudahan seimbang dengan tahiyatul masjid. Ini cuma ada dalam kitab kita ini Pak. Ya. Jadi bacanya 4 kali, bukan sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa idza kharajta minhu, tapi kalau imam sudah takbir, ya, memulai sembahyang fardu, langsung aja kita lagi. Ya, langsung aja kita lagi. Tidak lagi tahiyatul masjid, tidak lagi tasbih, langsung aja. Ya. Jangan pula nanti habis masuk masjid, tahiyatul masjid, orang sembahyang. Ya. Kalau kita sedang Allahumma tahiyatul masjid, imam sudah Allah, batalkan sembahyang kita. Jangan diteruskan. Langsung sujud, langsung salam. Begitu. Karena takbir bersama imam itu paling besar pahalanya. Ya, takbir dengan imam itu paling besar pahalanya. Maka jangan lama-lama itu. Ya. Kita lihat guru kita tadi malam. Saya ingatkan tuh, saya samping beliau terus. Itu kita imam Allah, dia langsung Allah. Kalau gitu ini kan banyak nih yang PL-nya, cemkola dulu. Ada lagi lambat-lambat di belakang tuh maju ke depan.
Nah, itu tidak boleh sebenarnya itu. Fikihnya begitu. Ya. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlakal yusra. Apabila kamu keluar dari masjid, sudah masuk masjid, tahiyatul masjid, ibadah segala macamnya, sekarang keluar. Faqaddim rijlakal yusra, dahulukan kakimu yang kiri. Wa qul ma taqaddam, ucapkan kalimat doa yang telah lalu. Ya. Waj'al badala abwaab rahmatik abwaab fadlik. Ini dia. Dan jadikanlah pengganti kalimat abwaab rahmatik diganti abwaab fadlik. Allah maftah li abwaab rahmatik. Ketika keluar, Allah maftah li abwaab fadlik. Ganti. Wazid a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih, atau ditambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih, aku berlindung daripada setan yang derajam, wa junudih, dan para tentaranya. Wa junudih, bala tentaranya. Sama kita keluar dari WC, ya. Keluar dari WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'is. Keluar dari WC, ghufranak, ampunkan saya ya Allah. Karena ketika kita dalam WC, kita tidak menyebut asma Allah. Itu hebat nih Pak ulama kita teman. Ya, dalam WC kan tidak boleh macam-macam, nyebut asma Allah tidak boleh, semua tidak boleh. Di saat kita lupa itu, keluar masjid kita ucapkan ghufranak, saya minta ampun ya Allah. Karena dalam WC kita tidak bisa apa-apa, ya kan? Wa iza sami'atal muazzin, apabila kamu dengar muazzin, faqul mislama yaqul, maka ucapkan kalimat yang sama yang ia ucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sama yang dia ucapkan. Maka tidak boleh kita takallam. Ngomong-ngomong itu tidak boleh. Min alamatil su'il khatimah atakallam fil azan. Di antara orang yang mati su'ul khatimah, orang yang suka ngomong-ngomong di saat azan. Cuman kalau tidak diajak ngomong, payah juga guru. Ini payahnya itu Pak. Ya, tidak boleh ketika azan berkumandang kita ngomong-ngomong. Dikhawatirkan meninggal su'il khatimah. Ini dia Pak. Illa fil halatain, kecuali ada dua kalimat. Ya, faqul la haula wala quwata illa billah. Mana dua kalimat itu? Hayya 'alas shalah. Ada musik itu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu geleng itu Pak. Hayya 'alal falah. Begitu. Jadi bukan begitu. Hayya sholahnya di sini dua kali, hayya falahnya dua kali ke sini. Itu diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Ya. Jangan salah-salah pusing, sakit kepala. Sama berzikir la illallah, la ilaha illallah. Itu dia. La-nya ke atas, ilahnya ke sana, Allahnya ke hati. Kayak gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Dengan gini ya sakit kepala. Ya. Sama nih Pak. Jadi yang disunnahkan kita baca la haula pada dua ucapan, hayya shalah dan hayya lil falah. Wa fit taswibi, dan dalam pengucapan taswid. Ya, taswid. Ya, ini istilahnya taswid. Apa itu taswib? As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barakta.
Sadaqta, benar engkau ya Allah. Wa barakta, telah berbuat kebaikan. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barakta. Ibu di rumah dengar juga, sadaqta wa barakta. Fa iza faragta min jawabih, apabila kamu selesai daripada menjawab ucapan muazin tadi, fasalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis semuanya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Atau Allahumma salli ala Muhammad. Inilah diajarkan ulama-ulama kita. Inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita salafus saleh. Ya, Nahdlatul Ulama, inilah yang diajarkan tuh Pak. Ya, maka kita jangan pegang-pegang yang lain lagi. Inilah kita pegangan kita Pak. Ya, ini kitab Nahdlatul Ulama itu ini dia. Nah, yang dipegang oleh ulama-ulama kita dulu. Maka tidak boleh kita. Pokoknya mazhab kita Syafi'i. Tauhid kita Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Tasawuf kita Al-Ghazali, itu aja. Ya, itu aja. Maka carilah kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Ya. Kalau untuk tambah-tambahan lain masalah. Ya. Untuk pegangan perlu, bermazhab itu perlu. Sebagian ulama bermazhab itu wajib Pak. Bermazhab itu wajib. Nanti yang mempertanggungjawabkan di akhirat nanti Imam Syafi'i. Talfik itu justru tidak boleh. Sebentar Syafi'i, sebentar Nafi, sebentar Syafi'i, sebentar Maliki. Itu tidak boleh talfik itu. Mencari nyamannya saja itu tidak boleh. Ya, tidak boleh gitu. Ya, kita mazhab kita Syafi'i. Makanya ajaran kitab Syafi'i itu ditampilkan terus. Fikihnya umpamanya ya Safinah, naik lagi Fathul Qarib, naik lagi Fathul Ma'in, naik lagi Fathul Wahab, naik lagi I'anatul Talibi, kemudian Muhazzab, naik terus. Tauhidnya juga begitu. Sifat 20, naik lagi Tijan Dirari, ya, naik lagi Hudhudi. Ya, tasawufnya juga begitu. Ya, ta'lim, ta'lil muta'allim, naik lagi. Ya, Muraqil Ambudiyah, naik lagi. Ya, Bahiyya Adumuddin. Ya. Itulah pegang-pegangan ulama-ulama kita itu. Ya. Summa qul Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilatul fadilah wa ba'asu maqamal mahdud ladzi wa'adta. Itu tambahannya. Wa aksar min du'a wallahu a'lam. Cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'alaina futuhal arifina bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya arhamar rahimin wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul mumkinin wa syukra sabirin wa tawbas siddiqin wa nas'aluka Allahumma binar wajhik alladhi markashi anta zar'a fi qulubina معرفتك حتى نعرف معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فرد لحاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon ampun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.